Kemarin kita membahas kitab Muhimmah tentang bentuk-bentuk nusyuz, perbuatan-perbuatan nusyuz istri kepada suami. Nusyuz itu artinya apa? Kedurhakaan istri kepada suami. Nah, apa-apa aja saja kemarin di situ dikatakan. Di antaranya perbuatan nusyuz, perbuatan durhakanya seorang istri kepada suami, di antaranya adalah keluarnya istri dari rumah suami tanpa izin suami. Ya, bukan berarti maksudnya setiap mau keluar rumah harus minta izin. Ya, kira-kira keluarnya yang secara uruf, secara adat, suami nggak ridho, itu harus minta izin. Misalnya perjalanannya jauh dari Kuala Tanjung ke Medan, itu udah boleh jamak qashar. Otomatis umumnya kalau istri keluar sejauh jarak itu nggak bilang sama suami, mengamuk nggak lakinya kira-kira? Pasti mengamuk. Nah, jadi kalau yang kayak begitu tuh yang harus minta izin. Tapi kalau ke kodai depan rumah aja, tiap nak ke kodai telepon laki lagi kojo. Ya, lama-lama pun dimatikan HP, ya, akhirnya diblokir nomor bininya. Oh, neng suami, langkah sikit telepon, langkah sikit telepon. Untuk apa minta izin? Tak pala kalau ondak ke kodai depan muka gang aja, tak pala minta izin kepada suami. Kenapa? Umumnya secara uruf suami pasti sudah izin. Jadi kalau keluar rumah tanpa izin suami, yang sekiranya suaminya komplain dengan keluarnya si istri tanpa izin suami tadi dengan jarak yang jauh, itu bisa jatuh hukumnya kepada nusyuz. Artinya istri dianggap durhaka. Apalagi diantaranya, ini kita ngulang sedikit aja ya. Dan jadi durhaka pula sebab enggan ia daripada berpindah serta suaminya. Ada pengantin baru, baru nikah, tinggallah di rumah istri bersama mertua. Ya, namanya laki-laki, maaf ya, umumnya itu kurang nyaman, kan gitu kan? Ya, akhirnya si suami ngajak istrinya, dek, sodop tak sodop, ya, walaupun nyewa rumah kocik-kocik gitu, kocil-kocilan, pindah aja lah kita, dek. Segan ayah sama omak, sama segan ya abang dek sama ayah sama omakmu. Mending kita menyewa rumah lah, ya, walaupun bubuk-bubuk, tapi kita nyaman. Akhirnya si istri diajak pindah sama suami. Istrinya nolak. Oh, tak ondak aku. Aku tak ondak pindah. Ondak dengan omakku aja di sini. Kalau abang mau pindah, pindah aja sana sendiri. Udah jatuh nusyuz itu. Ya, hati-hati durhaka kepada suami. Nah, ini kan banyak kasus-kasus yang kayak begini kan ya. Baik. Nah, kemudian apalagi contohnya? Suami pulang mengaji ini agak malam pula. Ya, biasalah habis mengaji tak langsung balik kan Pak Isa. Ya, mengajinya 1 jam, kombonya 3 jam. Ya. Walhasil sampai ke rumah tengah malam, ya, tak dikasih pintu sama bini. Memang sengaja bini itu tahu Pak Isa pulang. Biar aja tak ondak omak buka pintu ayah. Biar dia tahu dah jam berapa nih, katanya kan gitu kan. Terakhir Pak Isa pun tidur di teras rumah. Ya kan di kursi, ya gitu ya, gigiti nyamuk segala macam. Itu juga termasuk nusyuz. Ya, durhakanya istri kepada suami. Itu contoh-contohnya. Nah, sekarang pembahasan kita nih yang sekarang, memangnya dampak dari nusyuz, dampak dari durhakanya istri kepada suami apa secara hukum syariat? Apakah langsung bini itu langsung dicorai? Kita bahas sama-sama. Biar supaya kalau ada perselisihan di rumah tangga, jangan dikit-dikit corai. Ada tahapan-tahapan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Baik. Di kitab Muhimmah halaman 3. Yang di pinggir, yang di luar. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi durhaka perempuan akan suaminya itu tersebut di dalam fikih. Maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut itu, dan jikalau dengan satu lahzah sekalipun, niscaya tiadalah wajib atas suaminya
memberi nafkahnya pada hari itu. Nah, jadi gini, dampak dari nususnya istri kepada suami secara hukum syariat, nusus itu banyak. Yang kita contohkan tadi hanya sebagian kecil. Kalau ingin mencari contoh-contoh nusus perbuatan durhaka istri kepada suami, kata penyusun kitab, silakan baca kitab fikih yang lebih tebal dari ini. Nah, cari aja di situ gitu. Nah, sekarang kita bahas dampaknya apa kira-kira? Kalau istri durhaka kepada suami secara syariat, dampaknya apa yang harus ditanggung istri? Kalau istrinya nusus durhaka kepada suami, walaupun lahzoh, durhakanya tuh sesaat. Ya, ini bukan lagi sesaat, sepanjang malam, sepanjang hari. Sepanjang malam, tak dibuka awak pintu sampai pagi, nah itu bukan lahzoh lagi sudah. Ya, udah berapa jam tuh? Ya, esok pagi, besok subuh baru dibuka pintu. Ya, badan Pak Isa pun udah bentol-bentol semua, gigit nyamuk, tidur di luar. Ya, tak dikasih pintu, nah, itu bukan lahzoh lagi tuh durhakanya. Apa dampaknya? Suami tidak wajib memberi nafkah istrinya di hari di mana dia durhaka kepada suaminya. Jadi tiba-tiba begitu dibuka pintu, ya kan? Sama bini Pak Isa misalnya. Contoh aja nih Pak Isa, ya kan? Kita doakan elok-elok rumah tanggonya, rumah tanggo anak-anaknya semuanya. Contoh aja, ya. Dah. Begitu dibuka pintu pagi-pagi, langsung istrinya, mana uang belanja? Kan gitu. Amin. Berarti minta nafkah. Kata Pak Isa, hari ini tak kubogi belanja kau. Oh, berdosa apa tidak membogi nafkah buat bini? Iya, memang sengaja tuh tak kubogi nafkah kau hari ini karena kau malam tak membukakan aku pintu. Di dalam kitab Muhimmah itu termasuk nususnya istri kepada suami. Jadi kalaupun aku tak bogi kau nafkah hari ini, aku tak berdosa. Nah, itu dia. Jadi gugur nafkahnya. Ya, gugur nafkahnya suami kepada istri bila istrinya nusus. Tapi di hari itu saja. Dah, kalau gara-gara tak dikasih nafkah sore, dibaikilah berkawan balik Pak Isa. Udahlah bah, aku minta maaf ya bah. Pala aku tadi malam lama kali ya bah balik. Kan gitu kan, mengaji tuh sampai jam 2 malam pula. Biasalah deh, mengaji 1 jam berkombo 3 jam. Kan gitu kan. Udahlah, tak ulangi lagi lah kata Pak Isa. Baik, udah. Maka untuk nafkah besoknya tetap wajib diberikan. Ini istri bininya nususnya 1 hari, 1 bulan tak dibogi nafkahnya. Itu zolim, berdosa. Kadang ini nggak jarang nih kasus begini kita jumpa nih. Ya, kenapa kau tak kau bogi nafkah binimu? Ya. Biniku durhaka, Ustaz. Secara hukum fikih, bini durhaka tuh tak wajib dikasih nafkah. Iya betul yang apa bilang tuh. Ya, cuma bila dia durhakanya, udah sebulan lewat. Kalau seharinya dia nangsus, sehari itu aja tak dibogi nafkah dia. Bukan sebulan tak dibogi nafkahnya, itu zolim. Kadang ada yang kayak begitu. Karena istri buat salah, dendam kesumatnya suami berbulan-bulan. Ya, ada kadang yang begitu kan? Ada. Ya, itu tak boleh yang begitu. Kalau nusus dia sehari itu aja hukum dia tidak dibogi nafkah. Ya, besok dibuatnya lagi udah 2 hari tak dibogi nafkah. Ya. 3 hari ketiga tak dibogi nafkah lagi, nusus juga. Rupanya sampai setahun memang tak dibogi nafkah. Gara-gara apa? Memang laki tak mencari. Istri pula yang mencari nafkah, apa yang tidak dibogi. Itu dia ya. Ada ya Allah. Jadi 1. Yang pertama, sekiranya ada istri nusus, maka secara hukum syariat gugur nafkah untuk istrinya tersebut. Artinya kalau si suami tak membogi nafkah pada hari itu karena istrinya nusus, si suami tiada berdosa. Jelas kira-kira? Jadi ibu nanti nuntut di akhirat tidak bisa. Ya, dia tidak bagi nafkahku pada waktu itu. Dijawab malaikat, iyo karena ibu nusus. Ya, malamnya ibu nusus diajak ke Firos nolak. Tahu Firos? Apa tuh? Kalau pura-pura nggak tahu, paling paham. Ya, diajak ke tempat tidur Firos, udah mengantuk kali mungkin kan. Ayolah dek, tidur ke Firos.
Menolak ibu, capek aku bang. Itu nusus juga tuh. Esoknya tak usah dibogi nafkahnya. Ya. Habis itu baru bilang, kalau begitu oke bah. Anak abah nih abah mengurus, urus sendiri rumah abah nih, ya kan? Baju cuci sendiri, rumah bersihkan sendiri, karena ini bukan tanggung jawab istri. Baru poneng awak. Terakhir awak lah membujuk balik, udahlah dek, bercandanya abah nih dek, ya kan? Itu tak kewajiban bini tuh bu. Mencuci baju suami bukan tanggung jawab dia tuh, bukan kewajiban istri kepada suami, tidak. Makanya itulah jalan tercepat seorang istri masuk surga, ya, bukan karena ibadah yang banyak, tapi patuh dan taatnya kepada suami. Nah, itu dia. Kalau ibu sholatnya 5 waktu doang, nggak ada sholat sunat, tak apa. Yang penting jangan melawan sama laki. Ya, patuh sama laki. Itu jalan tercepat seorang istri sampai ke surga. Nah, setelah dia taat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah yang wajib, yang kedua, dia taatlah kepada suaminya. Makanya itu, sebetulnya istri mau masuk surga gampang. Tinggal taat, patuh sama suami sudah. Ya. Jadi kriteria istri soleha, bukan istri soleha tuh istri yang harus hafal Quran, yang pakai cadar, ya. Bukan begitu definisi istri yang soleha. Istri yang soleha setelah dia taat kepada Allah dengan mengerjakan sholat 5 waktu, setelah itu dia sangat berbakti kepada suami dan juga kepada kedua orang tuanya. Itu istri soleha. Walau dia tak bisa, ibadahnya cuma ibadah wajib aja gitu loh. Karena kan gini ya, mindset di masyarakat yang namanya istri soleha itu harus bisa semua dalam urusan agama. Betul nggak? Harus cari istri soleha. Cemana istri soleha tuh? Harus bisa baca kitab. Kebanyakan justru yang bisa baca kitab nih kadang banyak melawan sama laki. Awak 1 dalil, dia 3 dalil. Ya, abah baru baca kitab Muhimmah, aku udah 3 kitab aku baca, apa tak putus awak? Itu dia. Jadi definisi istri soleha tuh bukan yang bisa baca kitab, bukan yang harus hafiz Al-Quran, bukan yang harus pakai cadar, enggak. Tapi istri yang paling taat kepada suaminya, ya itulah istri soleha. Bisa paham bu? Insya Allah yang hadir semuanya nih nanti jadi istri-istri soleha. Amin ya Rabbal alamin. Jadi itulah jalan termudah ya istri untuk masuk ke surga. Yang penting patuh kepada suami sudah. Nah baik. Kemudian lihat lagi kitabnya, dan tiada pula wajib memberi pakaian pada pasal itu. Andai kata dia malamnya durhaka kepada suami, nusus, esoknya tak wajib dibogi nafkahnya. Kan itu yang pertama. Nah, bila si bini minta pakaian, bah, bolilah baju tu. Tak dibolehkan oleh si suami, maka suami tidak berdosa. Karena nafkah ini gini, kalau kita bahas fikih ya, nafkah itu bukan bentuk makanan saja, tapi 3, sandang, pangan, papan. Nah, abah kalau mau terus hubungan keluarga dengan saya, kata istrinya, kalau abah tetap mau jadi suami saya, syaratnya ada. Ini udah 3 tahun menikah. Ya, udah 3 tahun kita menikah, belum juga abah punya rumah. Asik menyewa, lalap menyewa. Kewajiban suami nafkah 3 katanya. Sandang, pangan, papan. Mana papannya? Papan tuh rumah. Tapi nggak harus rumah sendiri. Asalkan si suami sudah memberikan tempat ya untuk berteduh yang layak, ya, maka sudah dianggap memenuhi nafkah papan, yaitu rumah, walau dengan cara menyewa. Sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, ya. Makan, itulah sandang, pangan. Pangan itu makan, papan itu rumah. Jadi orang kalau menikah harus punya persiapan yang 3 nih, ya, sandang, pangan, papan. Itu bagian nafkah. Dan batasnya gimana? Ya masing-masing. Orang kaya punya standar sendiri nafkah wajib. Udah pernah belum saya sampaikan tuh? Udah ya. Orang yang ekonomi kelas menengah punya batasan nafkah wajib tersendiri. Dan orang fakir miskin beda. Kalau orang fakir nih, ya asal dia bisa mengenyangkan perut istri walau makannya tiap hari ubi rebus. Udah dianggap dia menunaikan nafkah.
Nah, ini tapi janganlah pula toke-toke bini dikasih makan ubi tiap hari. Yang penting konyang kau dek katanya. Nah, kalau ini laki kodokut, ya kan? Nah, laki yang kodokut, polit. Nah, jadi harus ada tahapan-tahapannya dia. Nah, itulah dia. Jadi masak nyuci itu bukan tanggung jawab istri. Ibu kalau merajuk tak usah cucikan nih, ya baju apa nih, tak usah masakkan dia. Ya tak usah bersihkan rumah. Kenapa berserak kali ini ya? Namanya merajuk. Jadi jangan kita tuntut. Memang kau istri durhaka, ya. Kenapa tak kau kojokan pekerjaan rumah nih, ya menyapu, ya nyuci piring, masak, nyuci baju. Kenapa tak kau kojokan? Ya ini kan kewajiban kau. Itu bukan kewajiban istri. Kalaupun tak ibu kojokan tak berdosa. Tapi kalau ibu kojokan hati ikhlas, itu yang bisa masukkan ke surga. Itu dia. Makanya banyak istri-istri tak minta gaji dia sama kita Pak Isa. Kalau sempat minta gaji sama kita ampun kita. Ya, saya pernah buat ini apa namanya ya, eksperimen. Saya kepengen jadi ibu 1 hari aja. Ya, 1 hari. Sini anak sama saya semua, pekerjaan rumah saya kerjakan sendiri. Kau ini ku kasih duit, pergi kau jalan-jalan sana. Ya. Baru 2 jam ku telepon bini. Pulanglah kau dek, mau pecah kepala abang nih. Artinya memang diciptakan Allah Ta'ala perempuan tuh begitu. Makanya kita harus sayangi. Ya. Jangan dipukul ya. Kalau tak salahnya tak palah apa kali kan gitu. Sayangi bini betul-betul. Ya, karena apa yang dikojokan dia tak mampu kita mengojokannya. Kau tak percaya siapa masih punya budak-budak kocik, anak bayi, apa-apa, coba buat eksperimen tuh. Kasih bini uang, suruh dia jalan-jalan 1 harian, gak usah pulang. Artinya kita yang beresi rumah, ngurusi anak, mandi semua. Gila awak bisa. Ya, saya betul tak sampai 2 jam ku telepon bini. Ya, udahlah, memang dah tak sanggup. Kalau kita nih kadang laki nih, pergi tak menontu. Ya kan, suka-suka hati tak pulang-pulang. Anak 10 semua sama bini. Ya dia hendak menyuci, memasak. Awak di luar sama kawan mengayak combo, ya kan tak memikirkan di rumah. Pulang nasi tak ada, awak pula mengamuk. Udah ku kasih ke uang belanja. Mengapa tak kau kojokan masak apa nih? Aku pulang dari luar lapar, pan mengayak kombonya awak di luar. Itulah artinya jangan kayak begitu kita jadi suami. Udah tak menggaji bini, cuma nafkah wajib yang dibogi, menuntutnya banyak kali. Jangan kayak begitulah kita. Bersyukur kalau istri kita nggak banyak menuntut. Ya, nggak ada kita suruh dicucikan baju kita, tak ada kita minta dimasakkannya, diuruskan budak-budak kita, tak minta gaji pula dia. Ibu-ibu kalau mau minta gaji gara-gara itu boleh, tapi pahala nggak dapat lah pula. Mau pilih mana bu, gaji apa pahala? Jawabannya dua-dua Ustaz. Itu baru bijak. Ya. Nah, ini udah saya bunyikan nih bu. Nanti kalau ya ditambah belanjanya, ya kan? Mudah-mudahan ditambah belanja apa-apa nih ya kan? Mau belanjanya sama ibu. Sekali-sekali bawa jalan-jalan bini itu, ajak makan sodop, itu dia. Ya, itu pahala untuk suami itu. Jangan yang lain yang diajak. Allah. Borat nih memang nih, berumah tangga nih borat. Ya, cuma kan udah terlanjur ya jalani aja lah. Cuma ya kita mengaji bab rumah tangga nih bukan ya maksud kita apa, artinya menyadarkan dikit-dikit lah pemikiran kita, khususnya laki-laki. Laki-laki ini mau enak, ya kan? Mau yang sodop-sodop aja. Mau sonang, mau enak, apa lagi itu ya kan? Tapi tak memikirkan dia. Coba ya, buat challenge besok bapak-bapak ya, jadi ibu. Ya, 1 hari aja, bogi duit sama bini, suruh diantar ke rumah mertua, nggak usah balik satu harian, biar apa-apa semua mengurus budak-budak koci, menyapu, memasak. Tuh. Ya, maulah nampak tali bergantung langsung dah. Kayak gini hidup rupanya. Tapi bini bisa sabar, coba bayangkan. Ya, dari apalah hati wanita diciptakan Allah Ta'ala. Tuh dia ya. Dari apa hati wanita diciptakan Allah Ta'ala. Dah. Hari ini merdekalah ibu-ibu kita buat. Nanti ada lagi lain nih, ya kan? Bulan depan kena ibu-ibu nih. Dan tiada pula wajib memberi pakaian, udah tadi. Dan tiada pula wajib gilirnya. Tetapi hukum perempuan yang demikian itu sebenarnya bahwa meninggalkan akan dia oleh suaminya pada tempat ketidurannya hingga balik daripada durhaka itu kepada kebajikan taat pula. Dan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun.
Apalah sikap laki-laki ketika mendapati bininya nusus, bininya durhaka? Apakah langsung ke pengadilan dicoraikan atau bagaimana? Di dalam kitab ini dikatakan, kalau sekiranya seorang suami mendapati istrinya durhaka, maka jalan pertama melakukan hajar. Ya, sebetulnya hajar itu bukan dipukul, sini ku hajar kau, bukan. Hajar itu pisah ranjang. Ya, jadi bukan langsung semerta-merta diceraikan, hadirin, enggak. Ya, kalau ketemu istri yang nusus, durhaka, tidak semerta-merta langsung diceraikan. Bahkan di kitab lain saya temukan tahapannya secara sistematis dan detail disebutkan. Kalau menemukan istri yang durhaka, jalan pertama bagi suami menasehatinya. Kasih tahu, jangan apa tiba-tiba mengajuk, tak pulang, cari cewek baru. Ya kan? Ketahuan sama bini. Siapa nih, bah? Inilah gara-gara kau nih. Nah, bini juga yang awak salahkan. Padahal laki nih yang menggatal kojonya. Banyak tuh kan? Nah, jangan ya bini dijadikan kambing hitam, dia udah capek, kojo segala macam, tidak. Ya. Jadi kalau nusus dia nasihati. Jangan main ditinggal-tinggal, tidak diperdulikan begitu. Itu zolim suami yang seperti itu. Ya, nasihati, kasih tahu ya. Dikasih tahu, dinasihati. Kalau perlu marah-marah kita. Rupanya awak mengaum, auman bini pun lebih wow katanya. Awak pun langsung ya. Ada juga yang kayak gitu ya kan. Akhirnya si suami tak beranilah lagi, diam aja dia. Ya, jangan begitu juga berumah tangga. Rumah tangga tetap kendali di suami. Ya, suami-suami yang takut istri. Ya, harus kendali rumah tangga di tangan suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, di dalam Al-Qur'an itu udah jelas. Ya, laki-laki adalah pemimpin-pemimpin bagi perempuan. Jadi jangan sampai rumah tangga dikendalikan sama perempuan. Ya, itu juga menyalahi kodrat. Ya, menyalahi sunnatullah. Jadi kalau sekarang ada yang begitu, coba agak dibangkitkan suami-suami keberaniannya. Cemano nak berani, dia yang mencari, bukan aku mencari. Ini udah lain cerita ini. Ya, kasusnya lah lain. Ya. Jadi jangan sampai rumah tangga di tangan istri, kendalinya itu. Kita harus berani sebagai suami. Kenapa? Karena kalau nanti istri durhaka nusus, kalau laki pula takut, rumah tangga di tangan istri, cemanolah onak membogi nasihat. Sementara awak pun takut sama bini. Asik awak aja. Kau ya, bah? Awak pun, iya dek, maaf apa dek? Iya dek. Terbalik pula, siapa yang nusus ini kira-kira nih? Ya, kan gitu ya. Baik. Kita kan cerita rumah tangga Islami begini maksudnya, ya, supaya jadi pelajaran untuk kita bersama, supaya kodrat rumah tangga Islam itu seperti apa sunnatullahnya. Jangan sampai yang mengambil alih kendali rumah tangga adalah wanita, istri. Itu melanggar kodrat. Kan paham kira-kira ya? Kodratnya tidak begitu. Sunnatullahnya laki-laki pasti di atasnya perempuan, dalam artian kuasanya rumah tangga itu nahkodanya adalah seorang suami. Jangan disalahkan nanti kalau rusak rumah tangga, sikit-sikit istri yang jadi kambing hitam. Ya, asal melapor ke KUA yang disalahkan bini. Suami tidak mau koreksi. Jadi yang pertama dinasehati. Kalau sudah dinasehati berulang-ulang juga nususnya tak berubah-ubah, masih durhaka, ya, maka solusi yang kedua adalah hajar, yaitu melakukan pisah ranjang. Di dalam kitab ini berapa lama masa pisah ranjang tersebut? Dikatakan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun, ya, pisah ranjang itu bukan sehari, 2 hari, 3 hari, sampai dia berubah. Sebulan tak berubah, tambah lagi jadi 2 bulan. Bahkan sampai, ya, dikatakan di sini sampai beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi saya jamin apa-apa yang tak tahan. Ya kan? Apa-apa yang tak tahan, baru 2 hari awak membujuk balik. Ya, bukan dia yang merayu-merayu awak, ya. Awak yang merayu dia, awak yang tak tahan. Jadi dinasehati, ternyata nggak berubah. Jangan langsung diceraikan. Ada tahapan kedua yang agak lebih keras lagi pendidikannya, yaitu melakukan pisah ranjang. Ya, kalau selama pisah ranjang itu tetap nusus, ya udah jangan bagi nafkahnya. Ya, jangan bagi nafkahnya. Walau bertahun nggak dibagi nafkahnya ya. Kalau nusus terus,
Kan gitu. Kan tak wajib kita bagi nafkahnya. Tapi awak masih sayang Ustaz, masih cinta. Makanya udah 2 tahun pun pisah ranjang kami, tak terucap pula di lisanku ya ucapan talak, cerai ya. Dia sah nggak masih sebagai istri saya? Masih sah. Ya. Kecuali kalau udah diputuskan hakim, ngadu bini ke hakim, kan gitu kan bisa kan? Maka diputuskan hakim jatuh talak, udahlah, habis sudah. Dah. Yang ketiga, udah dipisah ranjang nggak berubah juga tobiatnya, masih juga membangkang, durhaka sama suami. Apa yang bisa dilakukan suami untuk tahapan yang ketiga? Yaitu suami boleh memukul istrinya. Tapi ingat, pemukulan ini harus legal secara syarak. Ya, artinya apa? Harus ikuti aturan, jangan memukul istri berdasarkan emosi dan hawa nafsu. Ya. Apa diantaranya syarak mengatakan boleh memukul istri yang durhaka dengan catatan tidak memukul wajah. Kalau memukul wajah hukumnya haram. Besok Cik itu ke pajak, ke pasar, tutup mata satu begini. Kenapa Cik? Ya, nah, rupanya terbuka. Mata panda satu, ya. Kira orang tuh ahli tahajud tak tidur-tidur mata biru. Nah, tapi kok nih satu aja yang biru. Mata pandanya kanan aja. Rupanya biji mata kena hantam laki waktu malam. Ya. Alasan suaminya apa? Kau durhaka kepada suami, aku berhak memukulmu. Iya, memang boleh suami memukul istri yang durhaka, tapi gimana aturannya? Bukan wajah yang dipukul, bukan daerah-daerah sensitif. Perut itu sensitif kan? Ya, memukul istri itu di tangan. Ya, kalau kita ikut aturan fikihnya, sama kayak memukul anak yang nggak sholat. Itu tapak tangannya yang dipukul. Pakai apa? Pakai balok? Enggak. Aturan pertama secara hukum syarak, memukul telapak tangan istri dengan tangan kita juga. Telapak tangan kita juga. Nah gini. Cuma karena udah besar kan tak terasa. Boleh nggak pakai alat? Misalnya rotan. Boleh. Tapi jangan di bagian vital. Ya, bagian vital tuh wajah, perut, dada. Kan vital itu. Ada pula sampai masuk UGD bininya. Ya kan? Ada nggak? Nah, itu nggak bisa beralasan lagi. Ini dibenarkan syariat, memukul istri yang durhaka. Ya, Pak Ustadz maunya jangan nyalakan saya saja, kata suaminya. Maunya Pak Ustadz tanya, kenapa saya pukul dia? Aku nggak peduli salahnya apa, tapi yang jelas kau salah karena kau memukul wajah dia. Coba kau cari di kitab mana yang menyatakan boleh memukul wajah, kan itu intinya. Nah, berarti dia marah, emosinya sudah bercampur hawa nafsu. Tapi kalau suami yang soleh, kalaupun dia harus memukul istri, tidak di bagian yang vital. Dan kemudian dicubit, ya, apakah sama dengan memukul? Bisa dikiaskan. Tapi jangan sampai goiru mubarrihin. Ya, pukulan yang menimbulkan cacat permanen. Ya, dicubit pakai tang itu cacat permanen, Pak Isa. Cubit juga itu, tapi pakai tang. Kalau pakai tangan kan tidak termasuk goiru mubarih, boleh. Ya, ya. Tapi kalau tang gula dicepit itu ya, kuyak kulitnya itu, ya udah jelas goiru itu mubarihin. Atau pukul kakinya. Dan kalaupun sudah tak bisa begitu juga, pertama tak bisa dinasehati sudah, dihajar, pisah ranjang sudah, nggak berubah tobiatnya. Yang ketiga udah bolak-balik pun dihukum, juga tak bisa. Apa jalan yang terakhir? Apa jalan terakhir? Nabi SAW bersabda di dalam kitab Syarah Uqudul Jin, seorang suami yang sabar terhadap akhlak buruk istrinya, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, satu riwayat mengatakan demikian. Ya, yang kedua Nabi Lut. Ya, jadi artinya apa? Kita bukan nabi, tapi kita bisa dapat pahalanya nabi. Ya, sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihi salam, Allah berikan juga kepada kita. Kalau suami sabar terhadap di dalam membimbing istri yang akhlaknya buruk. Nah, gimana kalau sebaliknya Ustadz? Suami pula yang bertingkah. Ada hadisnya berikutnya. Seorang istri yang sabar terhadap akhlak buruknya suami, dia akan diberikan pahala oleh Allah sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada Asiyah, istrinya Fir'aun. Bu, kalau suami ibu akhlaknya buruk, apakah udah sama kayak Fir'aun? Belum kan? Belum sama kayak Fir'aun kan?
Nah, ini Asiyah istri Fir'aun. Ya, Masya Allah. Lakinya tuh Fir'aun. Manusia yang paling buruk. Ya. Nah, maka siapa yang sabar seorang istri terhadap akhlak buruk suami, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada Asiyah istrinya Fir'aun. Ingat aja, bapak-bapak di rumah nggak sampai akhlaknya kayak Fir'aun. Ya, nah, sabarlah, kita doakan terus. Ya, walaupun ya lama diijabah Allah 3 tahun, 4 tahun, tapi tiap dari buah kesabaran pasti ada hasilnya. Nah, jadi ya intinya saya apa? Saya nggak meridoi, kurang setujulah kalau dikit-dikit cerai. Karena pernah satu kisah riwayat, hadis riwayat Imam Muslim, ada laki bini ya datang ke rumah Rasulullah. Ketuk-ketuk pintu Nabi Muhammad, rumah Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad nggak mau bukakan pintunya. Karena Nabi Muhammad sepasang suami istri ini datang ke rumah Nabi ingin bercerai di hadapan Nabi. Nabi nggak suka yang namanya perceraian. Akhirnya apa? Nabi nggak bukakan pintu untuk suami istri tadi. Nah, padahal kita tahu Nabi orangnya nggak pernah menolak setiap orang yang datang ke rumahnya. Tapi khusus kasus ini, karena Nabi tahu nih orang datang ke rumah Nabi, ingin bercerai di depan Nabi, Nabi nggak mau buka pintunya. Nah, walaupun tidak berdosa bercerai itu, yang tahu ya kita lah yang menjalani. Tapi kalau lebih memilih jalan bersabar itu lebih alhamdulillah. Ya, intinya setiap hubungan rumah tangga problem-problemnya ya itu aturan syariatnya ada. Kalaupun terjadi pemukulan itu boleh, tidak berdosa seorang suami mukul istri, tapi harus ikut aturan-aturannya. Nah, kalaupun terjadi perceraian, yang tahu yang ngejalani tiap dari mereka yang menjalankan rumah tangga. Kita sebagai orang yang tahu hanya menyarankan. Kalau bisa dielok-elokkan, tak usah sampai bercerai, kenapa harus bercerai? Tapi sekali lagi, ya, Bapak Ibu lah yang menjalani rumah tangga. Ya, ini yang saya sampaikan hanya apa yang tertera di dalam kitabnya para ulama. Tentu nggak ada contoh yang lebih baik selain daripada mereka, dan mereka pasti mencontoh daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Sudah jam 10. Saya kembalikan ke moderator.